Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya membahas seputar informasi hukum, seputar kampus, perkuliahan, juga seputar mahasiswa. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi informasi nih yang aku tujukan tidak hanya untuk masyarakat umum, tetapi juga ini berguna bagi mahasiswa hukum yang sedang mengambil mata kuliah hukum acara. Nah, pembahasannya apa? Pembahasannya berkaitan dengan alat bukti saksi atau kesaksian dalam mekanisme beracara, baik itu beracara secara pidana maupun beracara secara proses atau perkara perdata. Nah, disimak nanti pembahasannya. Semoga sedikit banyak informasi yang aku sampaikan itu dapat memberikan tambahan wawasan kita bersama. Bagi yang baru mampir, aku ucapkan terima kasih karena sudah mampir dan mengklik video ini. Tapi aku mohon bantuannya untuk aku mengembangkan channelku ini dengan cara klik tombol subscribe, lalu kemudian like, komen, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Mari kita bahas. Karena basicku ini adalah hukum perdata, ya. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan keperdataan, termasuk ketika berbicara tentang alat bukti saksi ini, maka rujukanku itu pada perkara perdata atau hukum acara perdatanya, ya. Nah, mengenai saksi, alat bukti saksi atau kesaksian, kalau dalam hukum acara perdata kita kan mengenal ya, ada kitab hukumnya, KUH Perdata. Nah, itu diaturnya adalah di pasal 1895 KUH Perdata. Nah, aku sambil ngeliat fileku. Jadi, yang dimaksud dengan kesaksian itu adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan mengenai peristiwa yang disengketakan. Dengan cara apa? Dengan cara pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang di persidangan. Yang mana orang ini bukanlah salah satu pihak yang sedang berperkara di persidangan. Jadi dia di luar dari pihak yang berperkara. Itu adalah kesaksian. Tadi saya bilang diaturnya itu di dalam pasal 1895 KUH Perdata, mulai pasalnya itu. Tetapi di luar kitab hukum perdata itu juga ada diatur di dalam pasal 1339 sampai 152, lalu pasal 158 sampai pasal 172 HIR, dan juga pasal 169 sampai pasal 179 RBG. Jadi HIR dan RBG itu juga merupakan kitab hukum acara perdata di luar KUH Perdata. Anak hukum udah pasti tahu ini. Oke. Lantas berkaitan dengan kesaksian tadi, maka orang yang memberikan kesaksiannya di persidangan itu disebut dengan saksi. Saksi itu adalah pihak ketiga dan bukan salah satu pihak yang berperkara. Orang yang menjadi saksi di persidangan, maka dia adalah orang yang benar melihat, mengetahui peristiwa yang bersangkutan. Dia melihat sendiri, mengetahui ya pada saat peristiwa itu terjadi. Nah, itu yang namanya saksi. Ada 3 kewajiban seseorang ketika dia dipanggil sebagai saksi. Yang pertama adalah kewajiban untuk menghadap ke muka pengadilan. Yang kedua adalah kewajiban untuk diangkat sumpahnya. Dan yang ketiga adalah kewajiban untuk memberikan keterangan atau kesaksian di muka persidangan. Nah, pertama, kewajiban untuk menghadap. Seketika ia dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan, maka dia harus hadir, ya, harus datang menghadap ke muka pengadilan. Hal ini sudah diatur jelas di dalam ketentuan pasal 141 sampai pasal 144 HIR.
Yang kedua adalah diangkat sumpahnya. Jadi sebelum saksi itu memberikan kesaksian di muka persidangan, maka lebih dulu dia harus diangkat sumpah, ya, sesuai dengan agama dan keyakinannya, dengan melafalkan suatu janji yang mana dia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Hal ini untuk mencegah adanya pernyataan atau kesaksian palsu. Kalau sampai memberikan kesaksian palsu, maka tentu saja dia dikenakan sanksi hukum. Dan kewajiban yang ketiga adalah memberikan keterangan di muka persidangan. Dia menjawab berbagai pertanyaan dari hakim. Nanti di situ hakim juga nggak serta-merta langsung menerima begitu saja ya statementnya itu, maka hakim akan mempertimbangkan gitu ya dengan seksama apakah ada relevansinya dengan peristiwa atau fakta hukum yang terjadi. Jadi nanti tetap dikorelasikan, dilihat relevansinya atau justru ini nggak ada relevan nih jawabannya gitu. Dan kemudian adalah tadi sudah disampaikan di awal, yang namanya saksi itu adalah orang yang melihat langsung, mengetahui secara langsung peristiwa hukum itu pada saat terjadi. Lantas bagaimana jika ternyata dalam memberikan kesaksiannya, saksi tersebut justru menyatakan ya bahwa yang saya dengar dari si A, yang saya ketahui dari ceritanya si C, lantas bagaimana status dari keterangan yang dia sampaikan tersebut? Dalam prinsip hukum, asas hukum mengenai kesaksian, itu disebut apa yang disampaikan oleh saksi hanya karena dia mendengar dari orang lain, itu prinsip atau asasnya dikenal dengan testimonium de auditu, teman-teman. Apa sih itu testimonium de auditu gitu ya? Testimonium de auditu adalah suatu asas yang intinya menyatakan bahwa kesaksian yang didengar dari orang lain gitu ya, yang dia ketahui dari orang lain, maka itu tidak dapat diterima sebagai suatu kesaksian, melainkan hakim nanti hanya menempatkan keterangannya tersebut sebagai suatu persangkaan. Ini sudah ada jurisprudensi Mahkamah Agungnya di tahun 1971. Jadi alat bukti dalam proses hukum, khususnya hukum acara perdata, itu tidak hanya alat bukti tertulis, tidak hanya alat bukti saksi saja, tetapi ada yang namanya persangkaan, ada yang namanya sumpah, gitu teman-teman. Nah, keterangan yang tadi dikategorikan sebagai testimonium de auditu, maka statusnya bukan lagi keterangannya sebagai bentuk kesaksian, melainkan sebuah persangkaan gitu ya. Dan prinsip lain atau asas lain dalam alat bukti kesaksian adalah unus testis nullus testis. Satu orang saksi tidak dapat diterima kesaksiannya. Oke, satu saksi bukan saksi. Jadi setidaknya ada lebih dari satu. Gitu teman-teman. Mungkin segitu dulu informasi mengenai alat bukti saksi atau kesaksian dalam konteks hukum acara perdata. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.